Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari PKB hak angket ya, tetap mereka menggulirkan hak angket karena waktunya akan cukup di situ begitu kan. Maka dari 01 sebenarnya di Koalisi Perubahan, mengapa hak angket ini masih didiamkan begitu kan? Nanti menunggu keputusan ya pada sidang di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau mereka sudah dilakukan, saya kira di DPR akan semakin ada desakan ya hak angket di situ. Walaupun ya rapat paripurna sudah selesai di situ, begitu bukan tidak mungkin hak angket ini tetap bergulir di situ untuk mengadili bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul selama ini, yaitu adalah dugaan kecurangan ya. Dan saya kira PKS dan PKB mereka sudah mengatakan bahwa akan tetap berlanjutkan hak angket, dan bahkan Nasdem juga sama, mereka ya tetap ngotot untuk memperjuangkan hak angket walaupun PDIP sebenarnya agak kurang setuju terkait dengan hak angket, tapi pada kenyataannya adalah dari simpatisan PDIP banyak sekali yang kemudian untuk menggaungkan hak angket di situ begitu. Maka saya salut sekali dengan PKB sekarang menjadi ya oposisi sejak 20 tahun yang lalu begitu kan. Ya sampai sekarang baru kali ini PKB menjadi oposisi di situ begitu. Ya, saya rasa menjadi oposisi dan koalisi itu kan sama-sama terhormat begitu. Bagaimana oposisi menjadi kontrol terkait dengan kebijakan-kebijakan koalisi begitu kan. Saya kira menggaungkan hak angket itu bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi soal bagaimana ya mencari keadilan ya kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan. Artinya tidak ada yang kemudian ada intervensi ya, intimidasi dan sebagainya. Maka dalam pembuktian nanti di sengketa Mahkamah Konstitusi siapa sih sebenarnya yang dikabulkan di situ begitu, wallahu alam. Tapi yang jelas di DPR hari ini begitu kan masih memperkuat dengan hak angket yang selama ini akan digaungkan untuk mereka. Ya, yang namanya politik kan kita kan tidak menentu begitu arahnya kemana. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika mereka menjadi oposisi di situ begitu bukan tidak mungkin mereka juga menjadi ketar-ketir kekuatan dari seorang Prabowo. Lihat saja kekuatan Prabowo hari ini, mengapa mereka ingin bertemu dengan Ibu Megawati, bertemu dengan Surya Paloh ya, ingin memperkuat ya di parlemen di situ begitu. Kalau di parlemennya goyah, maka seorang presiden juga akan goyah di situ begitu kan. Bisa saja mengalami degradasi yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan dari sekian banyak yang kemudian asumsi itu ya, banyak komentar dari netizen. Salah satunya ini, kalau menggunakan hak angket jangan tanggung-tanggung, adili sekalian Jokowinya. Jelas ya, kalau hak angket itu benar-benar dilakukan, maka salah satunya adalah pertama ya, pasti KPU audit secara forensik ya. Terus kemudian hak angket itu bisa menitik beratkan kepada seorang Jokowi. Walaupun Jokowi setelah lengser, bisa saja ini diseret ke pengadilan ya, dengan adanya temuan-temuan yang kemudian muncul di dalam hak angket begitu kan. Jadi saya kira bukan tidak mungkin orang akan mengatakan begini, buat apa sih hak angket, buat apa sih? Hak angket itu tujuannya seperti itu. Setelah Jokowi lengser, bisa saja hak angket itu tetap bergulir di situ begitu kan. Maka dengan satu-satunya seperti ini, saya kira akan menjadi ketar-ketir juga begitu dari seorang Jokowi, bisa saja dimakzulkan begitu. Menurut prediksi dari Rocky Gerung, sudah tahu sendiri kan bagaimana mereka begitu kan. Tapi yang jelas adalah nuansanya kan nuansa di tahun 2024 ini kan bisa Jokowi itu berakhir pada Oktober begitu, tidak nyampe pada masa jabatannya ya. Prediksi-prediksi itu kan sering muncul begitu kan. Salah satunya Wakil Ketua Umum ya PKB Jazilul Fawait mengatakan DPR masih memiliki waktu untuk menggulirkan hak angket pengusutan dugaan kecurangan pemilu di 2024. Masih cukup waktunya kalau mau digulirkan, kata Jazilul ya saat ditemui DPP PKB. Hanya saja DPR kini masih ya kembali memasuki masa reses ya, setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang keempat periode 2023-2024. Sedangkan ya belum ada pengajuan resmi dari para anggota dewan terkait usulan hak angket ini terkait di pimpinan dewan ya. Padahal usulannya sempat digaungkan awal Maret lalu saat rapat paripurna pembukaan masa sidang. Hanya angket itu masalahnya belum ada partai atau orang yang mengusulkan secara formal kepada DPR.
Namun Ketua Fraksi PKB DPR itu pun mengatakan hak angket bisa saja digulirkan saat masa persidangan kembali dibuka tanggal 16 Mei 2024 yang akan mendatang ya. Jadi hak angket itu akan tetap bergulir di situ begitu. Tanggal 3 Mei nanti kita tunggu saja begitu. Karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya justru ini kan April kan sudah selesai semua begitu kan ya. Tunggu tanggal itu begitu kan. Kalau sudah kita lihat di Mahkamah Konstitusi bagaimana sengketa mereka, maka bukan tidak mungkin ya hak angket itu akan tetap bergulir di situ begitu. Akibatnya masyarakat banyak yang kemudian tidak puas, menitipkan harapan kepada bangsa kita kepada partai-partai itu begitu kan. Salah satu mencari keadilan. Ya, yang namanya keadilan itu benar-benar dicari begitu kan. Kalau seperti ini terus, kapan mau maju bangsa kita? Kita logikanya seperti itu begitu. Maka hak angket itu saya kira sekarang itu mengapa agak pudar begitu kan. Mereka agak ada yang mencoba menggagalkan hak angket begitu. Tapi ini semua 01 dan 02 mencoba meredam ya untuk hak angket terlebih dahulu karena masih menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 19 Mei kita akan ada rapat di situ begitu di DPR. Mungkin ini akan diajukan di situ begitu kan ya. Akan diajukan bagaimana hak angket ya yang mau tetap bergulir di situ begitu. Karena Ibu Megawati masih belum bersuara. Terus kemudian yang lain sudah bersuara begitu. 01 menunggu 03 dan sebagainya. Karena kenyataannya adalah kalau kalau hanya 01 ya 03 misalnya tidak ngapa-ngapain, saya kira agak jauh begitu kan. Maka sekarang itu strateginya adalah 01 dan 03 mencoba meredam dulu begitu kan hak angket ini. Ya tiba-tiba akan muncul di persidangan begitu. Ya Jokowi semakin terpojok di situ begitu kan. Semakin ambiar karena dampaknya di situ mungkin Prabowo tidak bisa menyelamatkan dari seorang Jokowi di situ begitu. Karena akan berpikir sendiri-sendiri begitu kan. Karena apa? Karena seorang Pak Prabowo itu begitu kan kalau mereka lurus di situ begitu tanpa ada intervensi sana sini, saya kira tidak mungkin menyelamatkan dari seorang Jokowi begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi melihat dengan kepemimpinan Prabowo tidak ingin goyah juga dicap sebagai petugas partai, dicap sebagai hanya omon-omon saja begitu kan. Masalah korupsi dan sebagainya. Tapi nampaknya Jokowi 2 periode ya terkait dengan adanya korupsi, pemilu dan sebagainya ya. Masyarakat dibuat ketidakpercayaan, trustnya kepada pemerintah hari ini jauh begitu kan. Jadi artinya apa? Dengan satu-satunya ini hak angket dengan sengketa ini mungkin akan menjadi jalan lurus bagaimana bangsa kita ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.